Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, masih bersama saya Lucky Setiawan. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan, masih prinsip Lean atau Lean Principle yang ketiga dan keempat, yaitu continuous flow dan full system. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan prinsip pertama yaitu nilai dan prinsip kedua alur nilai. Kali ini kita akan membahas ke prinsip ketiga dan keempat yaitu aliran kontinu dan full system atau sistem tarik. Yang pertama adalah tentang aliran atau continuous flow. Apa itu aliran atau continuous flow? Yaitu sebuah pendekatan atau metode proses produksi di mana barang atau produksi secara terus-menerus tanpa adanya jeda yang signifikan di dalam langkah-langkah proses produksinya. Nah, yang dikatakan adalah jeda atau halangan dalam sebuah langkah-langkah proses produksi adalah ketika kita memiliki dua buah proses, maka yang dinamakan langkah-langkahnya adalah langkah proses satu dan langkah proses kedua. Maka ada yang namanya inventory tengah-tengah, ya. Inilah yang bisa menghambat sebuah langkah dari proses produksi. Inventory terjadi jika terjadi ketidakseimbangan antara proses pertama dan proses kedua, ya. Dan dampak terhadap prosesnya, maka ini akan mendampakkan terhadap proses lead time kita sehingga akan semakin lebih lama. Semakin tinggi inventory-nya, ya, semakin tinggi level inventory-nya, maka proses lead time akan semakin panjang. Ini dapat kita buktikan sesuai dengan berdasarkan ilustrasi berikut. Ya, kita memiliki 3 buah ilustrasi. Yang pertama adalah batch production 6 pieces, yang kedua batch production 3 pieces, dan terakhir adalah one piece flow. Konsep yang pertama, sistem yang pertama yaitu 6 pieces, di mana 6 unit ini akan dikerjakan dulu oleh proses pertama. Setelah selesai 6 unit, barulah bisa dikerjakan oleh proses kedua. Selanjutnya yang 3 pieces adalah ketika 3 unit sudah selesai di proses A atau proses pertama, maka bisa langsung dilanjutkan oleh proses berikutnya. Sedangkan one piece flow, maka proses ini mengerjakan secara satu persatu. Selesai dikerjakan oleh proses A, bisa langsung masuk ke proses kedua. Seperti itu. Oke, kita lihat secara ilustrasi dan berdasarkan data waktu secara detik. Kita lihat di detik pertama, detik kedua, dan detik ketiga untuk one piece flow sudah menghasilkan 1 unit. Ya, 1 unit dikarenakan tidak adanya penumpukan inventory ya di sini. Kita lihat di sini proses 6 batch dan 3 batch memiliki inventory dikarenakan sistemnya adalah batch production. Kita lihat untuk one piece flow sudah selesai di dalam 8 detik ya. Lalu di batch per 3 pieces selesai di dalam waktu 11 detik. Dan yang terakhir batch 6 pieces itu selesai dalam waktu 13 detik. Ini berarti bahwa ketika kita memiliki inventory di tengah proses, itu akan menghambat terhadap laju proses ya, atau disebut dengan proses lead time. Dan kita lihat dari sini proses lead time-nya adalah 13 detik, yang kedua batch process adalah 11 detik, dan one piece flow adalah 8 detik. Terkait dengan yang kedua adalah prinsip dari yang keempat yaitu pull system. Sebelum kita berbicara tentang pull system atau sistem tarik, kita akan berbicara tentang lawannya, yaitu tentang sistem dorong atau push system. Apa itu push system? Yaitu produksi dilakukan tanpa mempertimbangkan pesanan spesifik dari pelanggan. Ya. Jadi konsepnya adalah ketika ada dua proses, maka proses yang pertama ini akan terus melakukan prosesnya tanpa memperdulikan next prosesnya, seperti itu. Oke, ini kita lihat sebuah ilustrasi. Kita memiliki dua proses, injection dan assembling. Dan proses injection memiliki 3 buah mesin dengan kapasitasnya masing-masing. Kita dapat lihat. Selanjutnya, assembling memiliki 4 proses, yaitu A, B, C, dan D, di mana mereka juga masing-masing memiliki kapasitasnya ya. Nah, apabila kita mengimplementasikan sebuah sistem dorong, di mana proses injection ini akan memproduksi tanpa memperlihatkan atau memperhitungkan kapasitas assembling, maka akan terjadi dampak yang penumpukan dalam inventory atau dalam langkah-langkah prosesnya. Ya, ini karena
karena terjadi akibat ketidakseimbangan akibat kapasitas keduanya. Kita lihat bahwa assembling memiliki minimum kapasitas adalah 72, ya di sini memiliki rata-rata 100 ya. Sehingga apabila injection ini terus melakukan prosesnya, maka akan terjadi penumpukan. Yang disebabkan oleh yang pertama adalah output dari A ini, kita lihat 72 unit per jam, maka waktu cycle time-nya adalah 50 detik. Dari mana? Dari 3600 per jam dibagi 72 unit per jam. Per unit per jam. Sehingga menghasilkan 50 detik. Jadi cycle time-nya adalah 50 detik untuk proses A. Di mana proses A memiliki beban yang berlebih ya dibandingkan dengan proses-proses lainnya, dan proses setelahnya B, C, dan D ini akan lebih banyak menunggu ketika proses ini berjalan. Inilah konsep dari push system ya. Dan apa dampaknya kita bisa lihat di sini adalah inventory di antara prosesnya. Lalu kita berbicara tentang value lainnya, yaitu prinsip dari Lean, yaitu sistem tarik atau pull system, di mana sistem ini memproduksi barang atau produk hanya diproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi, kalau kita memiliki dua proses, nah pelanggan dari assembling adalah proses setelahnya itu kepada customer, sedangkan injection memiliki internal pelanggan yaitu assembling. Sehingga assembling akan bekerja ketika sudah mendapatkan order dari pelanggan, dan injection akan bekerja ketika sudah mendapatkan order dari assembling, seperti itu. Nah, bagaimana kita lihat cara mereka bekerja itu, pertama kita lihat order ya. Ketika pelanggan memberikan sebuah order 25.200 unit per bulan, kita akan melakukan konversi terhadap panduan untuk melakukan proses injection maupun assembling. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita menghitung available time. Available time adalah waktu yang tersedia dalam kita melakukan proses ya. Dari mana? Yaitu dari kita berapa lama hari kita kerja selama sebulan. Oke, di sini kita asumsikan 20 hari. Lalu kita memiliki asumsi lainnya adalah satu hari adalah 2 shift dan satu shift adalah 7 jam. Sehingga available time-nya adalah 20 dikali 2 dikali 7 dan dikali 3600 detik ya, karena kita ingin konversikan berdasarkan detik. Jadi total available time adalah 1.008.000 detik. Selanjutnya, ini adalah kemampuan proses kita, kemampuan dari ketersediaan waktu kita. Kita akan konversikan kepada order, yaitu tentang nilai take time. Apa itu nilai take time? Take time adalah waktu pesanan pelanggan per unit. Nah, jadi pelanggan meminta per satu unitnya berapa waktunya. Itu kita hitung berupa take time, yaitu di mana take time itu adalah available time dibagi dengan order quantity, yaitu 1.008.000 dibagi 25.200 sehingga kita mendapatkan 40 detik per unit. Ini maksudnya apa? Berarti pelanggan akan meminta proses produksi adalah sebesar setiap 40 detik itu pelanggan akan mendapatkan satu unit. Ya, jadi konversinya seperti itu. Sehingga assembling harus minimal dari dalam 40 detik harus menghasilkan satu unit. Begitu juga injection, di dalam setiap 40 detik harus menghasilkan satu unit. Nah, mereka akan bekerja secara beriringan untuk mendapatkan permintaan dari pelanggan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kemampuan di dalam proses assembling, kita akan lihat ya berdasarkan tadi data. Kita lihat dari keseluruhan dari mesin 1, 2, 3 dan proses A, B, C, D, bahwa proses A ini memiliki cycle time yang di atas dari permintaan pelanggan atau take time. Nah, ini adalah take time ya. Ini adalah take time. Nah, take time adalah di sini 40 detik. Kita lihat yang jadi masalah adalah proses A, karena waktu cycle time kemampuan proses A adalah 50 detik. Sehingga ini akan menjadi bottleneck atau permasalahan di dalam proses produksi assembling atau proses kita. Nah, ada satu konsep yaitu line balancing, yaitu menyeimbangkan lini proses ya. Jadi kita mencoba untuk menyeimbangkan keseluruhan proses ini dengan cara line balancing. Dan salah satunya bagaimana kita menyeimbangkan, ada yang dinamakan juga yaitu ERC, yaitu eliminate
reduce, dan combine. Nah, jika kita mencoba yang pertama yaitu eliminate. Eliminate itu bagaimana kita mengurangi sebuah aktivitas yang pemborosan. Jadi kalau misalkan di dalam proses A ini kita memiliki sebuah aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non value added, nah maka kita akan coba untuk menghilangkan seperti itu. Jadi apabila ternyata non value added ini memiliki waktu 10 detik. 10 detik, maka secara langsung akan terdampak terhadap total cycle time-nya. Jadi proses cycle time-nya akan berubah menjadi 40 detik, seperti itu. Jadi itu adalah menghilangkan salah satu aktivitas pemborosan. Namun dalam kasus ini kita akan mencoba dengan menggunakan combine ya. Combine itu bagaimana kalau kita lihat proses A ini ternyata di dalam aktualisasi produksinya bisa kita kombinasikan dengan proses D. Ya, ada satu aktivitas yang bisa kita pindahkan beban kerjanya ke dalam proses B, yang itu bernilai sebesar, kita anggaplah sebesar 12 detik. Sehingga proses 50 ini kita akan kurangkan menjadi 12 detik. Dan 12 detik ini akan kita tambahkan ke dalam proses D. Sehingga akan terjadi penyeimbangan lini di proses berikut. Jadi ini ada before, lalu di sini adalah after. Sebelumnya kita lihat di sini ada 50 detik menjadi 38 detik ya. Tadi saya bilang bahwa kita memindahkan alokasinya ke dalam proses D yang tadinya 24 menjadi 36 detik. Nah, sehingga yang tadinya belum mencapai take time maka sekarang sudah berada di bawah take time ya. Sehingga ini sudah balance. Nah, itu kita dikenal dengan konsep line balancing di dalam Toyota Production System atau Lean. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, lebih dalam terkait dengan apa itu line balancing di sesi berikutnya. Nah, setelah kita lihat langsung balancing ini, maka kita akan bisa lihat bahwa outputnya pun akan meningkat, yang output A tadinya 72 unit per jam menjadi 94 unit per jam. Sesuai dengan sekarang ada lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi pelanggan atau permintaan pelanggan. Oke, kita sudah menyelesaikan permasalahan di line balancing di assembling. Selanjutnya ya terkait dengan kapasitas yang berbeda ya. Sekarang kapasitas di mesin ini masih tetap 100 dan untuk di line balancing untuk di assembling sudah mendapatkan kapasitas terendahnya yaitu 94 unit. Artinya assembling dapat mampu bekerja atau memproduksi outputnya sebesar minimum adalah 94. Sehingga kapasitas assembling kita anggap adalah 94 unit per jam. Nah, bagaimana kita melakukan balancing di antara injection dan assembling? Yaitu kita dapat melakukannya dengan salah satu konsepnya itu Kanban ya. Kanban di mana kita coba membuat sebuah lori ya untuk fasilitasi dari proses injection ke assembling. Nah, satu lori ini memiliki kapasitas yaitu 94 unit per lori, yaitu sesuai dengan kapasitas per jamnya. Sehingga satu jam kapasitas dari assembling itu menggambarkan satu lori. Seperti itu. Jadi satu lori ini menggambarkan 1 jam proses assembling. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Yaitu ketika lori pertama sudah mempunyai kapasitas 94 dan diambil oleh proses assembling, maka kosong ya, lori kosong. Lalu lori kosong ini akan kembali ke proses injection untuk diisi dengan output injection. Seperti itu. Jadi ini sesuai dengan prinsip pull system ya. Ketika kosong baru permintaan dari assembling diisi oleh injection. Seperti itu. Nah, ini kita kenal yang tadi saya sebutkan bahwa konsepnya adalah konsep Kanban. Sehingga dalam satu shift, dalam satu shift memiliki kapasitas yaitu 94 dikali 7 jam yaitu 658 unit ya. Pieces atau unit. Sedangkan dalam satu hari kita memiliki 1316 unit. Ya, jadi level inventory-nya akan tetap di angka sekian seperti itu. Nah, namun memang walaupun masih memiliki gap ya, karena pelanggan sebenarnya satu hari membutuhkan 1260. Tapi terkadang kita melebihi dikarenakan kita
di dalam sebuah proses injection akan memiliki yang namanya change over ya, atau pergantian cepat, waktu pergantian cepat yang berarti kita membutuhkan waktu pergantian ketika mereka akan mengubah dari model A ke model B. Nah, itu yang akan meng-cover itu adalah gap ini gitu. Salah satu alasannya. Tapi balik lagi konsepnya kita bisa bisa merubah apapun ya. Jadi kita konsepnya adalah semakin kecil nilai inventory, maka proses kita akan cepat. Jadi yang namanya continuous improvement di dalam sebuah Toyota atau lean lean manufacturing adalah terus-menerus sehingga kita masih bisa melakukan improve lagi seperti itu. Namun untuk saat ini kita akan coba dengan seperti ini ya. Jadi leveling inventory-nya standarisasinya berdasarkan 94 lori per jam, 94 unit lori per lori dan satu shift adalah 7 lori. Jadi dari dua alur nilai prinsip dari Lean itu adalah yang pertama, semakin inventory berkurang, maka lead time akan berkurang. Selanjutnya terkait dengan sistem tarik, bagaimana sebuah proses membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Dan dari dua prinsip ini kita mengenal tadi ada dua konsep ya, terkait dengan keseimbangan lini proses yaitu line balancing, dan yang kedua adalah bagaimana mengatur inventory leveling yaitu dengan menggunakan Kanban system. Dan kedua konsep ini nanti kita bahas lebih detail di pertemuan atau sesi berikutnya. Baik, saya sudah menjelaskan terkait dengan nilai prinsip ya, prinsip dari aliran atau continuous flow yang pertama dan yang kedua yaitu sistem tarik atau pull system. Dan berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan kesempurnaan atau perfection. Namun sebelum itu kita akan kembali dulu ya di video berikutnya yaitu terkait dengan alur nilai yang kemarin kita baru berbicara tentang current state atau current state mapping atau kondisi saat ini. Lalu kita akan melanjutkan ke future state mapping atau kondisi mendatang atau target dari perbaikan kita setelah kita berbicara atau kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan aliran maupun sistem tarik. Baik, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-subscribe dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan kalian dapat follow atau connect ke akun LinkedIn saya ya yang ada di kolom deskripsi. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan, kalian dapat mengisi kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.